diwakili oleh Asisten Pemerintah Kesra Tebing Tinggi, Bapak Dr. Andes Bambang Susatyono. Terima kasih Pak. Izinkan kami juga menyapa Ketua DPRD Sumut, Bapak Dr. Panglima Bukit Bapak Maijen TNI Hasanuddin IP MM atau yang mewakili Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang diwakili oleh AKPP Hairullah SH MH Bin Ops Dit Binmas Polda Sumut. Selanjutnya kami ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Johan Karnizat SH.MH. Dan selanjutnya kami menyapa Bupati Deli Serdang yang diwakili oleh staf ahli Bupati SH.MH. Terima kasih Pak. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara yang diwakili oleh Bapak Dr. Haji Arso MA, Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Sumatera Utara, Bapak Dr. Andes Haji Abdul Amri Siregar MAG, Tuan Guru Darussalam Syekh Haji Dr. Zikmal Fuad MA, Pimpinan Pesantren Al-Kausar Al-Akbar, Syekh Bapak Syekh Kiai Haji Ali Akbar Marbun. Selanjutnya juga kami ingin menyapa Bapak Haji Puspo Wardoyo atau yang mewakili para tamu undangan yang berbahagia, yang tua tak disebut nama, yang muda tak disebut gelar. Bersyukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tiada terbilang. Diberikannya kita titian untuk menyeberang, diberikannya kita tiang untuk berpegang. Tuhan yang Maha Pengasih malam dan siang, yang telah memberi perkenan kita dan kesempatan untuk menggelar acara silaturahmi pimpinan UIN Sumatera Utara Medan dengan tokoh Sumatera Utara, yang nantinya juga akan dirangkai dengan pemberian anugerah talenta Wahdatul Ulum Award kepada mahasiswa UIN Sumatera Utara. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menunjukkan silaturahmi. Bapak Ibu yang berbahagia, kita awali acara ini dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Di mana ada acara, di situ Al-Quran dibaca. Di mana orang berhimpun, di situ
Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Abdul Rahim, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت
صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkah yang Maha Esa. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bermunajat, menadahkan kedua tangan, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita lakukan di hari ini dan di masa yang akan datang memperoleh barokah. Kami jemput untuk memimpin doa Bapak Dr. Haji Ardiansyah, LC, MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma la nuhsi thana'an alaik anta kama athnayta ala nafsik falakal hamdu qabla ar-ridha wa lakal hamdu ba'da ar-ridha wa lakal hamdu hatta tarda 'anna da'iman abada. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya ghaffar ya karim ya arhamar rahimin. Di pagi menjelang siang yang penuh dengan keberkahan ini ya Rahman, kami berhimpun di Hall Universitas Islam Negeri Sumatera Utara bersama dengan para pemimpin di Provinsi Sumatera Utara ini ya Allah. Allahumma ya karim ya arhamar rahimin. Berkahilah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini ya Allah, dengan kepemimpinan Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Syahrin Harahap. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahilah pula kami Sivitas Akademi Sumatera Utara Medan dalam naungan lindunganmu, kasih sayangmu, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang ikhlas dan istiqomah untuk senantiasa memikirkan, bekerja dengan penuh ikhlas dan tanggung jawab dalam mengembangkan dan terus mengembangkan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Allahumma ya Rahman ya Karim ya Arhamar Rahimin, dalam rangkaian kegiatan silaturrahim yang kami laksanakan pagi hari ini, limpahkanlah nikmat-Mu dan karunia-Mu kepada kami. Jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang taat dalam menyembah-Mu dan hanya kepadamu. Jadikanlah silaturrahim ini mempererat tali batin di antara kami, yang menyembatani kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu, dan jadikanlah kami hamba-Hamba-Mu yang senantiasa tunduk dan patuh hanya kepadamu. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kami kekuatan dalam mengemban amanah ini, dan jadikanlah kami orang-orang yang istiqamah dan orang-orang yang kuat dalam mengembannya. Ya Karim, Ya Arhamar Rahimin, kami tengadahkan kedua telapak tangan kami yang remah ini menjemput istijabah dan pengkabulan hanya daripadamu, karena hanya kepadamu lah kami bersandar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina shaqiyyan wa la mahruma.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Doa minta semoga acara dapat berjalan lancar, semoga tujuan acara dapat tercapai, dan semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Rektor UIN Sumatera Utara kepada Bapak Profesor Dr. Syahrin Harhab MA. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma Ibu yang mewakili Bapak Wakil Gubernur Sumatera Utara yang terhormat Ibu Rita Tafib Megawati, Kepala Biro Kesra Pemerintah Sumatera Utara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita bahwa yang dari suatu masyarakat termasuk lembaga adalah empat. Yang pertama, pemerintah yang adil. Yang kedua, ulama yang selalu memberikan doa untuk keselamatan bangsa dan lembaga. Yang ketiga adalah para pengusaha, tokoh masyarakat yang dermawan. Dan yang keempat adalah para fakir yang selalu berdoa untuk masyarakatnya. Kekuatan masyarakat itu ada ibu yang mewakili gubernur atau wakil gubernur, ada yang mewakili Kapolda Sumatera Utara, ada yang mewakili Pangdam 1 Bukit Barisan, ada yang mewakili Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, ada yang mewakili Wali Kota Medan, Wali Kota Tebing Tinggi, Bupati Deli Serdang, yang mewakili para ulama, ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara, tokoh masyarakat dan pengusaha, hadir Abdillah AKMBA, orang tua kita, saudara kita. Ada yang mewakili Pak Puspo Wardoyo, pengusaha kita yang baik hati. Insyaallah nanti datang juga secara baik-baik pengusaha-pengusaha lain. Ibu Wakil Rektor 2 yang saya hormati, Bapak Wakil Rektor 3, yaitu Pak Sarjana, para dekan, yang mewakili para mahasiswa, kehadiran Bapak dan Ibu menjadi spirit dan semangat bagi kami.
Tetapi banyak pula tantangan, hambatan dan masalah. Terkadang di tengah malam kami berpikir kepada siapa diadukan masalah ini. Dapat jawaban, kembalikanlah pada petunjuk Rasulmu, karena itu semua akan diselesaikan oleh pemerintah yang adil, pengusaha dermawan, ulama yang masyarakat yang mengharapkan. Kami merasa bahagia dengan hadirnya Bapak-Ibu sekalian. Izinkan menyampaikan beberapa hal. Bukan memberi beban, nanti beberapa adalah awak juga beberapa beban. Pertama, kita sekarang ini berada di kampus 2, di Rektor kampus 2. Sebelum saya masuk ini tempat bercerita, tapi saya berpikir kayaknya enak dibuat hall ini, bercerita kita di sini, apa kita diceritakan di sini. Dan kita berharap terus para tokoh dapat berbincang di sini mengenai Sumatera Utara, mengenai bangsa dan mengenai peradaban. Dan kami menjadi dapurnya, kami siap Pak Abdillah. Dan di sini tempat ini kampus 2. Kampus 1 di Sutomo, saya kira kita tahu betul, udah 48 tahun dimiliki oleh UIN atau IAIN Sumatera Utara untuk menjadi kampus, tapi hingga saat ini belum menjadi SHM, Pak Wali. Beberapa bulan lalu kita sudah bertemu dengan Pak Wali kita, Bobi Afif Nasution. Pada saat itu kita adukan 48 tahun ini menjadi tempat UIN IAIN, dan disinilah ulama kita mendirikan IAIN. Kami berharap supaya ini betul-betul diserahkan kepada UIN Sumatera Utara. Dan pada waktu itu Pak Wali mengatakan, iya bang, oke, saya selesaikan. Oleh karenanya yang mewakili Pak Wali bukan ngasih beban ini Pak ya, hanya ngasih tugas saja supaya di awal tahun kiranya Sutomo itu dapat dibuat sebagai milik UIN. Pak Abdillah, saya ingin melaporkan bahwa aset umat Islam terbesar di Sumatera Utara itu adalah UIN Sumatera Utara. Ini kampus 2, kampus 3 ada di Pondok Surya. Entah apa masalah bangunannya tidak terlalu kuat, akhirnya para ahli menyebut ada tinggalkan di bangunan ini karena nanti boleh jadi akan jadi masalah. Sekarang atapnya tidak ada, tinggal puingnya aja. Awak udah ke sana, awak bermimpi kalau saja madrasah unggul dibuat di sini sesuai dengan harapan masyarakat, maka di Pondok Surya itu akan menjadi basis dari pendidikan generasi muda kita. Kampus 3. Kampus 4, kita mendapat bantuan dari Islamic Development Bank sekitar 370 miliar. Kita mendapat kampus yang sangat megah, Pak Kapolda. Megah sekali. Konsepnya itu kalau rektor presiden, Pak Abdillah, maka kantor rektor di situ betul-betul seperti kantor presiden, karena terlalu mewah, awak pun segan-segan juga di sana. Itu di Tuntungan. Indah sekali dan tidak ada masalah insyaallah. Tapi kampus 5, Bu Gubernur, persis di samping
bangunan Pemda, sport center. Kita mendapat 100 hektar di situ. Dan cita-cita kita, kampus itu menjadi kampus fakultas kedokteran yang saat ini usulnya sedang kita rampung bersama dengan rumah sakit Wahdatul, tempat di mana ini laporan saya. Tanah itu dikerok oleh orang-orang tertentu. Tapi ketika ditelusuri, dia bilang, bukan aku, katanya. Ditanya lagi di sana, bukan kami, katanya. Tapi kerokan terus berjalan. Dalam hati saya, kemana lagi dia dukan ini? Bukan kami, bukan kami. Dan jawaban saya, pasti jawabannya ini dan Pangdam. Kapolda dan Pangdam sudah kita surati. Kemarin intel dari Kodam menelpon saya, Bang, mana yang dikerok itu? Kami mau turun untuk menyelesaikannya. Terima kasih Pak Pangdam. Dengan turunnya Pangdam ke sana, saya berharap bahwa tidak ada lagi yang bisa mengganggu tanah itu. Awak jelek-jelek begini kan peminat militer juga. Itu untuk negara. Pak Panglima, mohon sampaikan salam saya karena sudah sampai mana Utara kami laporkan, mohon kiranya tidak berlanjut dan selesai. Adik-adik wakil rektor dan para dekan sering ke kantor saya, gimana itu Bang? Itu tanah kita dikerok. Tapi kan Pak Abdillah ngajari saya soal bisnis. Dalam hati saya kalau disampaikan Pak Abdillah ini, kita buat kolam yang indah, kita buat gedung hasil kolam itu kita buat menjadi kolam yang indah. Nanti kemana-mana dia kolam. Enak awak ya kan? Urusan tanah itu ganti rugi. Setelah kita bayar ganti rugi, saya mengadukan kepada Pak supaya segera itu dipagar. Dan saya yakin Pak Abdillah yang tahu cara mau memagarnya. Cuman Abdillah yang mau memagarnya, yang banyak mau ya kan. Jadi kami berharap kiranya aset itu Pak benar-benar menjadi tempat fakultas kedokteran anak-anak kita Sumatera Utara. Dua yang sedang tuntunan Pak Bupati inginkan bahwa kalau kampus ini enggak, insya Allah kampus ini tetap akan menjadi pusat pendidikan Islam dan kita buat tahfizul Quran, anak-anak kita menghafal Al-Quran. Tapi dulu Pak Abdillah luarnya yang gelap mungkin, dalamnya pun gelap mungkin ya. Tapi kan dia jadi Pak Abdillah, Pak Profesor, ada rumusnya itu. Kalau gelap kita takut, bandit bergembira. Senang dia. Tapi
Kalau kita buat terang, kita berani, bandit takut. Ah itu saya pegang itu dalam hidup saya. Oleh karena kampus ini akan kita buat terang. Begitu dulu apabila mohon Bapak bimbing. Kamu dengan kebaikan hati dari Pak Wali dan Kota Tinggi di kampus di Tinggi setiap pakai itu 5 prodi kita sudah start, insyaallah kampus itu nanti akan ditinggali oleh mahasiswa kita sekitar 5.000 mahasiswa. Ada mau dibayar, agak panjang sedikit supaya nanti kita diskusikan. Ada 2 proses yang sudah menyatakan secara lisan akan membantu UIN Sumatera Utara. Yang pertama, pemerintah Pelabuhan Batu Induk sudah presentasi rektor di situ bahwa mereka akan menghibahkan kampus ke UIN Sumatera Utara dan kelihatannya sudah finishing prosesnya. Sekarang dia sudah ada gedung untuk fakultas dan selebihnya masih berusaha sekali. Alhamdulillah. Anak saya dari Paluka juga secara lisan berjanji bahwa akan memberi tanah 100 hektar dengan tujuan supaya UIN mengembalikan padang bola ini jadi tempatnya ternak. Saya sudah bermimpi, dream, bahwa satu saat kami akan kembalikan contoh peternakan di Paluta di lahan 100. Agak introduksi sedikit, padang lawas dulu hibahnya tempat praktek mahasiswa kita di perkebunan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang itu yang terakhir di Kalteng. Belum ketemu bupati, tapi pesannya sudah sampai. Saya berulang kali sampaikan kepada gubernur bahwa kita kalau melakukan hisab dan ru'yat, jangan lagi di atas gedung hotel, tetapi harus ada observatorium di Maros. Rupanya bupati mendengar keluhan saya, berpesan, datanglah bang, biar ku kasih tanah 3 hektar di dekat titik nol peradaban. Andaikan itu terwujud, kita akan buat di sana observatorium dan sekaligus menjadi pusat studi moderasi beragama. Itu yang ingin saya sampaikan, Pak. Mohon doa, mohon bimbingan dan mohon pengarahan dari para tokoh agar itu bisa terwujud. Mahasiswa kita sekarang 35.500. Dosen 800. Saya pun terkejut, Bu Rita. Setahun ini saya tanya LPM, berapa dosen kita memperoleh gelar doktor? Disampaikan kepada saya, dalam tahun ini dosen kita itu memperoleh gelar doktor 38. Sampai menetes air mata saya. Hal yang tidak saya bayangkan. Tahun 38 dosen memperoleh gelar doktor. Kemudian beberapa hari lalu diberitahu bahwa itu berada pada
teratas di seluruh Indonesia dalam penerbitan tulisan ilmiah internasional, Moral Rep. Dan dari sini ternyata juaranya Pak Abdillah. Saya pun merinding. Artinya rasa-rasanya yang dikerjakan itu masih belum seberapa. Lebih banyak gangguannya lagi daripada kerjanya. Tetapi rupanya prestasi itu berjalan dengan sangat baik. Dan ini saya kira impossible hand Allah yang bekerja, karena para tokoh sangat cinta dengan UIN Sumatera Utara. Acara kita pada saat ini seharusnya dua. Pertama, silaturahmi tokoh di sini dibimbing oleh Wakil Gubernur. Tadi malam beliau masih bercita-cita untuk hadir di sini, tetapi tadi pagi suaranya itu keluar. Jadi saya rasa di jalan ini Pak Rita ini tadi, Bu Rita ini diperintahkan oleh Wakil Gubernur. Nanti jam 2 acara kita juga di Gubernuran Pak Abdul, di Pendopo. Ini juga hal yang harus kita syukuri. Ternyata mahasiswa kita memperoleh juara 1 penghargaan internasional dalam tahun ini sampai 11 penghargaan. Dan 60 sekian juara nasional. Jadi hari kita menyerahkan anugerah kepada mahasiswa kita sebanyak 74 orang, pemenang 1, 2 nasional dan internasional. Ini pun saya kira bahagian dari ghirah atau semangat dari anak-anak kita, bagaimana kita bangkit dalam keadaan seperti ini. Saya tidak bayangkan dalam keadaan pandemi seperti ini, ternyata anak-anak kampus ini bisa melahirkan juara nasional dan internasional sampai 74 event. Kapolda tadi bilang ke saya, bagaimana kalau enggak pandemi? Itu kan akan berlipat-lipat jumlahnya. Tapi mudah-mudahan saja seperti itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada 2, ini yang terakhir Pak ya. Ada 2 di sini? Skema bulat. Yang di sini Pak, inilah paradigma keilmuan kita kembangkan. Selama ini kita mengalami sekularisasi ilmu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ada sekolah umum, ada sekolah agama. Ada universitas umum, ada universitas agama. Akhirnya, hasilnya, sarjananya tanggung. Macam menggunakan sarung, tarik ke atas, nampak di bawah, tarik ke bawah, nampak di atas karena ilmunya kurang. Oleh karenanya paradigma yang kita gunakan belum. Tidak ada lagi ilmu umum dan ilmu agama. Yang ada adalah ilmu umum selama ini kita sebut dengan Islamic Sciences, dan ilmu agama kita sebut dengan Islamic Studies. Jadi semua ilmu itu dari Allah. Maha gurunya adalah Allah. Inilah yang kita terapkan Pak, untuk melahirkan ulul albab, cendekiawan yang ulama, ulama yang cendekiawan. Agamanya bagus, sains teknologinya bagus dengan paradigma ini. Ini wakil rektor dan dekan ini hafal dada orang itu ini Pak. Karena kalau nggak hafal dada berhenti dia jadi dekan. Nah itu. Kemudian yang ini Pak, kita ada konsep Smart Campus dengan Islamic Hospitality. Ada 12 kalau saya tidak salah
yang harus diperhatikan di sini. Enggak usah saya terangkan. Pokoknya kita harapkan inilah yang menjadi filosofi penampilan dari UIN Sumatera Utara. Jika nanti ini tidak terlaksana, mohon Bapak nasihati saya. Misalnya berurusan ke UIN, orang UIN-nya tidak senyum, itu tanggung jawab saya. Kalau UIN menghadapi orang lain tidak senyum, itu tanggung jawab saya karena kita Islamic hospitality. Beberapa tahun lalu saya dilaporkan oleh para tokoh, masih ada alumni UIN yang baca Qur'annya tidak lancar. Itu menjadi perhatian saya. Maka semua mahasiswa di sini di semester 1 sebanyak 6.000 orang masuk pesantren, Pak. Ma'had namanya, digital ma'had. Ma'had digital. 1 tahun ikut ma'had. Kerjanya adalah belajar membaca Al-Quran, mempelajari ilmu Al-Quran, menghafal Al-Quran minimal 1 juz di tahun pertama. Hadis, mereka mempelajari ilmu hadis dan hafal hadis matan arba'in. Matan arba'in itu adalah hadis-hadis dasar yang sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Jika nanti 3 tahun ini masih ada alumni UIN yang tidak bisa ceramah dengan menyampaikan hadis dengan baik, tolong lapor ke saya, berarti saya gagal. Yang ketiga di ma'had itu mereka belajar fikih. Fikih ibadah, fikih jinayah, fikih muamalat. Jangan sampai bagi harta waris orang tuanya pun harus mencari dan menunggu ustadz berdiri. Padahal itu urusannya sederhana. Ma'had ini menjamin mereka menguasai fikih dasar atau hukum-hukum dasar. Ini saya sampaikan laporan saya ke bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon nasihat, mohon saran agar di masa yang akan datang universitas ini jauh lebih baik. Saya hilang rasa takut saya karena banyak kali orang yang sayang sama saya. Kalau ada masalah, telepon Pak Abdillah, tenang, itu urusan saya katanya. Jadi awak ini paling berani. Rupanya keberanian itu muncul kalau kawan banyak. Kalau kawan sedikit kita takut di mana-mana. Ala kulli hal, atas kehadiran Bapak dan Ibu kami ucapkan terima kasih. Semoga kehadiran di sini membawa berkah. Universitas ini bukan universitas rektor, wakil rektor, dekan dan pegawainya, tetapi semboyan kita, tagline kita adalah UIN kita. Kenapa UIN kita? Semua orang bertanggung jawab atas kemajuan. Terima kasih. Sekaligus saya kira saya mohon maaf atas penyambutan yang tidak pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan rumput sembarang rumput penghias tepi halaman. Bukan jemput sembarang jemput memohon sambutan. Kami jemput yang mewakili Wakil Gubernur Sumatera Utara, Kepala Biro Kesra Provinsi Sumatera Utara, Ibu Rita Taufik Megawati, berkenan menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan mohon maaf ini tidak bisa bersama dengan kita karena mungkin kesehatan beliau agak terganggu dan
Jadi saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sebelum saya menyampaikan sambutan dari beliau, saya juga ingin menyatakan komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Bapak Rektor tadi, bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara sepenuhnya mendukung apa yang telah menjadi concern di UIN Sumatera Utara. Seperti Pak Rektor bilang tadi, UIN kita, artinya milik kita bersama dan kita bertanggung jawab untuk segala fasilitas yang ada. Mungkin seperti kata orang, kami sudah seperti semen padang. Bapak belum minta, kami sudah menyiapkan. Jadi untuk tahun 2022 pemerintah Sumatera Utara sudah merencanakan dan sudah membahasnya untuk menyerahkan bantuan hibah ke UIN Sumatera Utara. Mungkin besarnya saya bisa sebut karena itu belum final. Jadi tapi setidaknya apa namanya perhatian kita dan komitmen kita untuk kebersamaan itu sudah kita pikirkan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab apa yang tadi Pak Rektor sampaikan. Yang saya hormati Pak Rektor, yang saya hormati Bapak yang mewakili Bapak Muda, yang saya hormati juga yang saya hormati Bapak yang mewakili Wali Kota Medan, Bapak yang mewakili Bupati Deli Serdang, dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita berkumpul dan bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Kami mengapresiasi kegiatan silaturahmi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini. Seiring perkembangannya, WINSU menjadi salah satu tempat untuk pengembangan diri mahasiswa agar menjadi masyarakat yang memiliki karakter pribadi yang kuat dan mandiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat umum. Kemandirian masyarakat sebagai salah satu indikator berhasilnya suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan swasta. Dalam perjalanan, WINSU melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan mandiri melalui kegiatan Tridharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sejarah menjadi bukti bahwa kebebasan bagi mahasiswa suara dan menyampaikan aspirasi mereka dengan cara-cara yang beradab dan bermartabat. Dengan demikian, mahasiswa memiliki cara pandang pembangunan masyarakat Sumatera Utara martabat melalui peran perguruan tinggi. Salah satunya adalah UIN Sumatera Utara. UIN harus terus berupaya menanamkan bagian baik dalam diri sedini mungkin melalui kegiatan pembinaan dan membumikan pendidikan karakter melalui proses pendidikan dan perkuliahannya. Penguatan pendidikan karakter hakikatnya merupakan upaya dalam menyiapkan dan membentuk masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang belajar, berkarakter cerdas, kolaboratif, berdaya saing. WINSU kini telah berusia 40 tahun dengan memiliki 6 kampus, 9 fakultas, dan mencapai mahasiswa lebih dari 35.000 orang, serta 1.529 alumni. Maka dalam kesempatan ini kami berpesan, teruslah berbenah diri untuk menjadi perguruan tinggi terbaik, ya, khususnya di Sumatera Utara, umumnya di Republik Indonesia. Mari menjadi agen perubahan dengan menjadikan WINSU sebagai contoh tauladan di tengah-tengah masyarakat. Tetaplah menebarkan ilmu pengetahuan kepada seluruh mahasiswa dan masyarakat Sumatera Utara pada umumnya. Mari menanamkan nilai-nilai kebaikan. Mari menjaga ukhuwah Islamiyah dengan tetap menjaga silaturahmi dan saling memaafkan
meski hanya melalui media sosial. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah dialog pimpinan UIN Sumatera Utara dengan tokoh Sumatera Utara. Untuk memimpin dialog ini, kami dengan Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Misbul Khalil MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan, hormati Ibu Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bapak Rektor UIN Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak yang mewakili Kapolda Sumatera Utara, Bapak yang mewakili Pangdam dari Sumatera Utara, Bapak Kandidat Yusuf dari Pemerintahan, kemudian kami hormati juga Bapak mewakili Wali Kota Medan, Bapak mewakili Bupati dari Serdang, kemudian Bapak mewakili Wali Kota Bukit Tinggi. Kami muliakan juga Bapak Wakil Ketua Sumatera Utara, Ibu Erwa, para pendidikan, pendidikan, dan kami hormati juga pemirsa juga tokoh masyarakat kita, Bapak Abdillah Hidayah, Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, dan lebih khusus ada kami mahasiswa penerima anugerah UIN Sumatera Utara. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, UIN Sumatera Utara terus bergerak dalam evolusi di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Tentunya ini sebuah kekuatan dalam membangun UIN Sumatera Utara. Namun yang sampai pada Pak Rektor tadi bukanlah hal yang mudah mendorong percepatan itu, tapi harus didukung dengan kolaborasi, partisipasi, dan kontribusi yang melibatkan tokoh, pengusaha, pemerintah, para ulama, dan lain-lain sebagainya. Barangkali inilah maksud dan tujuan kegiatan silaturahim atau silaturahmi pimpinan UIN Sumatera Utara yang kita gelar dalam rangka mengakomodir berbagai pikiran-pikiran strategis, mengadopsi berbagai saran dan strategi-strategi sehingga UIN Sumatera Utara terus melaju berkembang ke depan. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, saya tidak memperpanjang khotbah. Beberapa orang akan saya tunjuk langsung untuk memberikan kontribusi pemikiran, saran, dan hal-hal yang sifatnya membangun, sehingga dari pikiran-pikiran tersebut
dalam rangka membangun UIN Sumatera Utara. Pertama, saya tunjuk tokoh masyarakat kita. Apabila untuk memberikan saran, memberikan sumbangan pikiran-pikiran sehingga berkontribusi untuk UIN Sumatera Utara. Berikutnya nanti kami minta pada Bapak Kapolda, Bapak mewakili Pangdam, mewakili Kajasum, kemudian MUI Sumatera Utara. Kemudian nanti akan sesi kedua akan kita sebutkan satu persatu. Untuk sesi pertama ini kami persilahkan kepada Pak tokoh masyarakat kita, Bapak Abdillah dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan kepada Bapak Akan, Bapak Kapolda, khusus Bapak Kapolri, yang saya hormati Bapak Wali Kota Medan, yang mewakili Bapak Wali Kota Tinggi, Bapak Wali Sedang, khusus Bapak Ibu Duta mewakili Wakil Gubernur Sumatera Utara. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hari ini kita akan kesehatan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan pimpinan Sumatera Utara. Saya Bapak rekan lupa karena saya akan mendengarkan kita dengan paparan dari Bapak Rektor yang begitu baik dan berpikir yang sangat cemerlang. Kalau kami khusus dari kita, tentunya apa yang bisa kita ambil bagian dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi, tentunya kita ikut atau bekerjasama dan sama-sama bekerja. Begitu ya, Pak. Bapak Rekan, saya terima kasih. Mudah-mudahan nanti secara detail kita akan konsultasi dengan Bapak Kapolda di sini. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mencapai apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Saya berterima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Berikan aplaus kepada Pak Abdillah. Berikutnya kami minta kepada Pangdam dari Kapolda. Jadi sudah lihat mengenai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gubernur, Wakil Bapak Pangdam, saya hormati juga Bapak Rektor UIN serta jajaran, para hadirin sekalian yang dimuliakan dan pertama-tama marilah kita tetap memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat atas rahmat hidayah dan inayahnya juga lah kita bisa tempat yang berbahagia ini. Kami dari jajaran Polda pada kesempatan ini tidak banyak yang disampaikan karena saya hanya mewakili, jadi tidak bisa mengambil suatu pendapat, tetapi pada prinsipnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Rektor tadi bahwa ada lahan yang diganggu oleh masyarakat, mungkin kepolisian hanya bisa masuk di fungsi ini. Nantinya ke depan polisi mengamankan aset dari UIN Utara sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita berharap aset UIN bisa menjadi pendorong tegaknya UIN berdiri
berdiri kokoh untuk mendidik anak-anak kita semua. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ke depan mungkin bisa kita Pak Kapolda tentang masalah ini. Terima kasih. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan kepada Pak Kapolda kita. Berikutnya kami minta kepada mewakili Pangdam. Saya pikir ini juga ada terkait dengan aspek pengawalan, terutama fisik kampus UIN Sumatera Utara yang hari ini akan kita kembangkan. Silakan Pak. Baik, terima kasih yang terhormat Bapak Rektor UIN, yang saya hormati Ibu Rita, yang saya hormati para sivitas akademika dan para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor tentang banyaknya penghargaan baik nasional maupun internasional pada mahasiswa. Kami berharap selaku salah satu warga Sumatera Utara agar penghargaan ini tidak hanya penghargaan. Maksud kami adik-adik mahasiswa yang mendapatkan penghargaan ini nantinya di masyarakat pun juga dapat berbuat lebih banyak, sehingga penghargaan internasional dan nasional itu tidak hanya sekedar pemberian penghargaan semata, tetapi berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Kemudian dari permasalahan-permasalahan tanah yang dihadapi oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ini, kami dari Godam sudah berupaya menindaklanjuti pengakuan maupun pengawalan pengurusan keabsahan legalitas dari tanah tersebut. Mudah-mudahan dengan kita bersinergi antara UIN, Polda, BPN, permasalahan tanah yang dihadapi oleh UIN Sumatera Utara ini dapat selesai dan clear dan menjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Karena Wakil Ketua MUI cukup dekat dengan Pak Rektor, saya minta respon daripada Wakil Ketua MUI kita untuk memberikan nasihat ataupun tausiah sedikit terkait dengan penguatan UIN Sumatera Utara. Kami persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami muliakan Bapak Rektor UIN Sumatera Utara, juga yang kami muliakan Ibu yang mewakili Bapak Gubernur Sumatera Utara, begitu juga dari Bapak Polda yang mewakili Pangdam Barisan, juga yang kami muliakan para yang hadir di sini, wakil pemerintah, wali kota, deputi tinggi, begitu juga Bupati Deli Serdang, begitu juga dari wali kota Medan, Bapak Direktur, Pasca, Sarjana, dan begitu para dekan yang hadir. Khususnya juga yang tidak kami lupakan tokoh dan sesepuh yang membangun Medan pada awalnya dulu, Bapak Abdillah, yang kami kenal. Selamat, mudah-mudahan Bapak tetap sehat. Pada hari ini kita merasa berbahagia dan mengucapkan syukur alhamdulillah dari berbagai apa yang diungkapkan oleh Bapak Rektor tadi. Kita merasa bersyukur dan pantas bergembira turut mendorong apa yang disampaikan. Kalau kita melihat kilas sejarah, IAIN dulu namanya IAIN adalah disponsori oleh ulama. Ulama malah yang membangun IAIN. Ada yang sampai nama-namanya tercantum dalam nama gedung, ya, seorang ulama. Pada perjalanan memang tatkala IAIN berubah menjadi UIN, ada serasa kekhawatiran akan nilai-nilai keulamaan itu akan terjadi mungkin pergeseran
keilmuannya yang menjadi terjadi akan pergusuran hal-hal yang terkait keulamaan. Tapi ternyata dalam perjalanan cita-cita perubahan menjadi UIN masih tetap semangat membangun keulamanya tetap berjalan, sehingga harapan kita juga alumni UIN adalah merupakan akan mencetak kader-kader ulama yang memiliki kualitas ketakutan kepada Allah, karena ulama innama yakhshallahu min ibadil ulama. Kita harap memang alumni UIN ternyata juga atau UIN ini kita yakin dari berbagai keilmuan yang dibangun ternyata mencetak ulama. Kami optimis sehingga pada masa sekarang ini degradasi keulamaan atau degradasi takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah dalam situasi kemajuan ilmu pengetahuan itu memang ada kekhawatiran ya. Karena rasa takut kepada Allah itu akan berakibat, akan mempunyai dampak rasa ketaatan, rasa patuhan kepada syarak atau syariah, rasa akhlakul harimah. Tatkala orang kehilangan rasa takut kepada Allah, maka dampaknya cukup berat dan besar. Alhamdulillah, cita-cita pencetus dari UIN ini ternyata sudah cukup jauh menjangkau, bahkan yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional, dan ini mendambakan bahwa meyakinkan kader ulama. Lebih lagi dari dalam kesempatan gini juga kami tadi mendengar Pak Rektor menciptakan observasi hilal, dan ini memang kebetulan saya juga pribadi yang kadang-kadang walaupun ilmunya tidak ada tapi masih dipercayakan untuk ngaji ilmu falak. Diharapkan memang UIN punya tempat observasi hilal, karena kalau saya lihat langsung UIN Ponorogo yang begitu saja pembangunannya mereka sudah punya, dan kami diundang ke sana dalam rangka peresmian tempat observatorium hilal di UIN Ponorogo, apalagi juga di UIN Wali Songo juga Semarang. Mudah-mudahan nantinya juga apa yang diinginkan dan diceritakan oleh Pak Rektor terlaksana. Dan kami dari Majelis Ulama Sumatera Utara turut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akan berpacu terus dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang nantinya juga tidak lepas, tidak meninggalkan rasa kekhawatiran pada awal perubahan IAIN menjadi UIN. Rasanya tidak kehilangan lagi untuk rasa kehwas-wasan, tapi yakin bahwa UIN juga termasuk pencetak kader-kader ulama, kader-kader pemimpin bangsa, dan kader-kader akan menjadi pimpinan pemerintahan juga. Mudah-mudahan dalam masa yang berjalan relatif singkat, tapi kemajuan bisa dapat kita handalkan, ke depan akan lebih maju lagi. Apalagi dalam kesempatan dari UIN ini sekarang, selain juga alumni dari Indonesia sendiri, malah sudah banyak alumni dari Timur Tengah yang tidak kurang kualitas untuk bisa mengembangkan UIN dengan sebaik-baiknya. Kami hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga cita-cita ini terlaksana, dan kami sampaikan Pak Prof, kalau IAIN UIN Ponorogo sudah bisa membangun tempat observasi hilal dan kami hadir ke sana, mudah-mudahan juga cita-cita ini nanti ya akan bisa menjadi observatorium atau planetarium dari sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Demikian saya, semoga Allah selalu memberkati dan meridhoi seluruh kegiatan yang dilakukan dari mulai Bapak Rektor dan pembantu Rektor serta sekaligus dengan para dekan dari semua fakultas. Semoga di mana saja berada, aktivitas itu akan menjadi kepercayaan umat dan kepercayaan masyarakat yang tentu tatkala dilihat oleh masyarakat dan para tokoh
tidak akan membiarkan saja IAIN berjalan dengan bertatih-tatih. Tapi mudah-mudahan UIN Sumatera Utara akan berjaya ke depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus kepada Kiai Haji Arso selaku Wakil Ketua MUI Sumatera Utara. Dalam membangun dan mengembangkan UIN Sumatera Utara perlu manajemen hukum yang baik agar kita berada dalam zona-zona hukum yang benar-benar baik. Di tengah kita hadir mewakili Kajatisu, mungkin pikiran-pikiran yang sifatnya baik dan strategis diberikan kepada kami. Kami silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN, Bapak Wakil Rektor UIN, para dosen, undangan dan tokoh masyarakat. Sebelumnya saya sampaikan Pak Rektor, Pak Kajati mohon maaf nggak bisa hadir karena mimpin raker Pak se-Indonesia, mengikuti raker daerah. Jadi saya ditunjuk, kebetulan saya dari bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Pak, Jaksa Pengacara Negara. Terima kasih sudah mengundang kita Pak. Seingat saya dalam tahun ini Pak, itu Kejaksaan Tinggi sudah 2 kali Pak diundang oleh akademisi. Sebelumnya saya menghadiri guru besar Pak, pelantikan guru besar di USU, guru besar farmasi sama guru besar hukum Pak ya. Cuman saya tengok yang bergetar saya Pak, nengok paparan itu, ini paparan di sini Pak. Yang Bapak paparkan tadi itu luar biasa menurut saya Pak. Apalagi tentang ulil albab tadi Pak, menggabungkan sains tadi dengan ilmu Islam, agama dengan ilmu umum itu luar biasa menurut saya Pak. Bahkan waktu saya di USU nggak mendengar seperti itu Pak, pidato guru besar kan gitu. Jadi Pak, menyangkut yang tadi Bapak paparkan itu, kalau yang concern kami di Kejaksaan itu masalah aset itu Pak. Masalah aset-aset yang Bapak mengatakan tadi itu kan, yang agak-agak terkendala, walaupun mungkin UIN ini bukan OPD dia Pak ya, tapi saat ini Pak, di Kejaksaan Tinggi itu, dia bekerja sama Pak dengan Gubernur, tentang penyelamatan aset. Itu di kantor Gubernur ada Pak, Adiaksa Corner namanya kan gitu, itu gabungan tim intelijen Kejaksaan dengan bidang Perdata. Mungkin walaupun nanti mungkin saya sampaikan kepada pimpinan Pak, untuk ya membantu Pak supaya penyelamatan aset ini penting kan gitu. Apalagi saya dengar 48 tahun Pak, tapi belum ada kepastian Pak, kan itu mengerikan juga Pak sebenarnya kan gitu, karena UIN ini luar biasa universitasnya Pak, termasuk yang tertua mungkin kan gitu. Jadi saya rasa itu aja Pak, kalau dari kami Kejaksaan itu ya insya Allah kalau bisa kita bantu Pak masalah aset, karena konsen kita juga tentang penyelamatan aset Pak di kepemimpinan era Kajati yang sekarang Pak. Terima kasih Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Baik, ucapkan, mari kita berikan aplaus kepada yang mewakili Kajatisu. Bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian, UIN Sumatera Utara berada di 3 wilayah administrasi, Medan, Deli Serdang dan Tebing Tinggi, dari 5 kampus yang ada tadi. Ada waktu 5 menit lagi kita berikan kepada mewakili Wali Kota Medan, kemudian Deli Serdang dan Tebing Tinggi untuk menyampaikan pikiran-pikiran strategis sehingga bagaimana arah UIN Sumatera Utara kita bawa ke depan. Silakan Pak, dari Wali Kota Medan dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Rektor, Wakil Rektor dan para dekan, yang saya hormati mewakili Pangdam, Kapolda, yang mewakili Gubernur, abang saya Bang Abdillah, yang mewakili Kabupaten Deli Serdang dan Tebing Tinggi. Tadi ada Pak Rektor amanah yang diberikan kepada saya sebagai mewakili Pak Wali terkait dengan HPL Jalan Sutomo ya. Jadi ini nanti akan saya sampaikan kepada Pak Wali agar apa yang dijanjikan itu dapat direalisasikan. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Lanjut Pak.
Deli Serdang. Oh, tebing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya belum semangat, Bang, ya. Ya kan? Faktor apa nih? Nggak tahu saya juga. Ya kan? Bulan puasa, bulan mustajab, banyak anak-anak pergi mengaji. Karena salam belum sepenuhnya dijawab, ada baiknya saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang sama kita hormati Ibu yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, Ibu Kepala Biro Kesra. Yang sama kita hormati Bapak Rektor UINSU, yang mewakili Pangdam Bukit Barisan, yang mewakili Kapolda Sumatera Utara, yang mewakili Ketua MUI Sumatera Utara, tokoh masyarakat Pak Abdillah, yang mewakili Bupati Deli Serdang, yang mewakili Kajati Su, yang mewakili Wali Kota Medan, serta tokoh masyarakat yang hadir bersama kita, dan seluruh jajaran UINSU Sumatera Utara. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, bahwa di tebing tinggi sudah ada UINSU Sumatera Utara, kampus 5 ya Pak ya, 6, kampus 6 yang terakhir Pak ya. Itu prosesnya kemarin agak alot Pak, dan sampai saat ini masih juga ada yang mempertanyakan tentang kedudukan UINSU kampus 6 yang ada di tebing tinggi. Tapi dengan niat baik Pak Wali Kota, semua itu bisa teratasi. Cuman harapan kami Pak, setelah adanya kampus 6 itu kiranya masyarakat tebing tinggi dapat merasakan dan memiliki kampus UINSU yang ada di Sumatera Utara. Karena Pak Wali kemarin banyak dihujat, dikritik. Kenapa tebing tinggi yang kecil, yang asetnya sedikit, kok melepas aset yang besar, termasuk besar kalau di tebing itu, ke UINSU? Ada apa ini? Kan gitu. Jadi udah ditangkal Pak Wali, udah dijelaskan, dan masyarakat sepenuhnya sudah menerima. Bahkan Pak Wali menjelaskan dengan adanya UINSU kampus 6 di kota tebing tinggi ini, tebing tinggi itu menjadi hidup. Kalau tidak ada kampus 6, ibarat akses adanya jalan tol, tebing tinggi itu akan mati Pak. Tadinya berharap pintu tol yang ada di Sergei, di Rambutan, tebing tinggi jadi hidup, kota penyangga. Tetapi perubahan begitu cepat, rupanya tol itu udah mau ke Perapat, mau ke Kisaran. Jadi tebing itu udah seperti kota mati. Dengan adanya kampus 6 UINSU, bisa jadi kota tujuan lagi tebing tinggi, terutama dalam hal pendidikan. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir pada Pak mewakili dari pemerintah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang mewakili Gubernur Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Rektor UIN Sumatera Utara, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, tokoh masyarakat, bukan tokoh masyarakat, Wali Kota Medan periode 2000 sampai 2010, kemudian yang mewakili Wali Kota Medan, kemudian yang mewakili Kota Tebing Tinggi dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ini tadi kan? Yang kami hormati. Kami
ini yang dapat kami amati dari tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Bapak Rektor terkait dengan perkembangan UIN Sumatera Utara. UIN Sumatera Utara sebagian memang terletak di Kabupaten Deli Serdang. UIN Sumatera Utara Medan yang terletak di Medan Estate. Medan Estate bukan Kota Medan, tetapi adalah salah satu nama desa di Kabupaten Deli Serdang. Desa Medan Estate, kecamatan Persetuan, seperti itu. Tapi nggak usah malu Pak, bahwasanya UIN yang ada di sini adalah terletak di Kabupaten Deli Serdang, termasuk Sumber dan Serang juga. Khusus untuk kewenangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang, tentulah yang terkait dengan pembangunan. Barangkali mungkin masalah jalan, fasilitas kemari gitu ya. Tapi kalau terkait dengan gedung-gedung, itu hanya saat ini Pak tinggal 2, SD dan SMP. SMA pun sudah diserahkan sama Ibu Rita ini gitu. Perguruan tinggi enggak lagi, sudah jelas itu masuk ke kementerian gitu ya. Jika perguruan tinggi membutuhkan misalnya, kami kurang ada biaya ini membangun jalan arah ke lokasi sana supaya lancar lah anak-anak nanti bisa sekolah dengan lancar. Saya kira tidak salah lagi kalau ya diajukan juga ke pemerintah kabupaten. Insya Allah nanti ya dengan rapat dengan Manggar kita ya anggarkan dana itu seperti itu Pak. Terus terang memang saat ini kami lebih percaya kepada tamatan-tamatan dari UIN dalam hal memberikan ceramah keagamaan kepada ya aparatur ASN lah gitu Pak. Sehingga kita itu tidak ada ajaran-ajaran nanti yang menyalah gitu. Dan kita yakinkan seperti itu. Dari mana? Dari UIN Pak. Oh ya boleh kalau gitu gitu. Itu kalau di kantor-kantor kita di kantor bupati ya masih seperti itu Pak. Untuk itu Pak, ya program-program yang ada di UIN ini kita sama-sama berdoa, kami ikut mendoakan semoga lebih sukses ya dengan alumni yang sudah 35.000 orang, 48 tahun, tapi saya kira bukan UIN yang 48 tahun ya Pak, IAIN termasuk ya kan gitu ya. Mungkin ini tahun 2016 mungkin ya Pak, UIN. Duluan Aceh Pak. Saya 2008 UIN sudah IAIN sudah jadi UIN. Di sini belum. Jadi IAIN dan UIN-nya yang menjadi 48 tahun. Sukses buat UIN Pak. 48 tahun, semoga ke depan lebih berjaya lagi dan lebih maju dan tambah dipercaya oleh masyarakat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, mari sekali kita tepuk tangan bahwa kegiatan strategis ini pikiran tersebut dan mungkin nanti ke depan kita akan tidak lanjut dengan MOU dalam hari ini benar semakin kokoh dalam mengembangkan UIN Sumatera Utara lebih banyak ke depan. Dan kami minta Pak Rektor berikan ucapan terima kasih sekaligus penutupan atas kegiatan silaturahmi pimpinan UIN Sumatera Utara dengan tokoh Sumatera Utara. Ibu dan bapak-bapak saya hormati, sekarang ini sering disebutkan sebenarnya kita tidak terlalu berharap sama orang, tetapi kita berharap sama orang, karena banyak kali perubahan itu disponsori
keikhlasan dari bapak-bapak dan ibu-ibu itu telah menjadi diri bagi kami. Apalagi bagi rektor, saya kira apabila dia paham apa namanya. Dan sekali kita diberi masukan. Yang banyak adalah minta supaya kita menasehati. Itu. Jadi situasi pada hari ini saya betul-betul mendapat energi yang luar biasa dari support dan ibu, terutama dari ajak ini apa namanya ya, lega kali rasanya dan bagian juga Pak Kapolda apalagi pimpinan dari Ibu yang mewakili Wakil Gubernur. Memang Pak, saya kira di ujung dari sambutan saya ini saya ingin menyampaikan agak banyak juga saya rasa apa namanya, ibarat saluran gitu, ibarat saluran banyak juga yang menggini-ginikan supaya saluran itu agak terganggu. Jadi konsentrasi kita sering diganggu oleh sebenarnya bukan substansial sama sekali, tapi rupanya ada orang kalau terganggu gitu konsentrasi dia makan di situ gitu. Oleh karenanya disitulah saya kira arti strategis dari silaturahim, bahwa kami telah menyampaikan kondisi dari lembaga yang kita sayang. Saya sendiri Pak, dari rektor pertama sudah ada saya diakui sebagai mahasiswa. Mulai dari Ismail Sulaiman sampai kepada Ismuha, sampai kepada Hasbi AR, sampai kepada Pak Matondang, Pak Matondang, Pak Yasir, Pak Fadil, dari Pak Fadil, Syekhur Rahman, baru saya. Itu semua pernah saya menjadi anggotanya. Tapi saya berbahagia didukung oleh anak ini. Ada sekitar anak tujuan, saya ada kuat. Ini karena ketangguhan, maka ini semua bisa berjalan. Banyak kali yang mengganggunya. Kadang-kadang apa namanya, asal jam 6 sore mati telepon, perlu pun bisa lagi. Besok tanya kenapa mati telepon? Banyak kali gangguan kata. Jadi, tetapi dengan kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini akan menjadi energi bagi para wakil rektor, para dekan dan ketua-ketua lembaga yang rata-rata ini orang muda semua. Orang muda, betul-betul langkahnya apa? Langkahnya lincah itu. Pak Kajati dulu kan kalau pejabat itu pulang sore jam 4, duduk-duduk sama istrinya minum-minum kopi di depan rumah. Orang ini pulang jam 11 ini Pak, jam 11 malam baru pulang. Jadi saya sebenarnya betul-betul yakin saya bahwa di masa yang akan datang, UIN ini lompatannya akan luar biasa. Saya sering mengatakan, sudah seperti kuali. Kenapa saya sebut seperti kuali? Semua bagian dunia, dari benua-benua di dunia ini, ada alumni ini. Tidak ada benua di dunia ini yang tidak ada alumni di UIN. Jadi, selalu saya katakan, apa yang kau lihat misalnya di Amerika, silakan laksanakan. Apa yang kau lihat di China, silakan laksanakan. Apa yang kau lihat di Jepang, di Eropa, semua itu sekolah kita, silakan lakukan di sini. Jadi, saya ingin menjadi moderator aja. Walaupun kadang-kadang, kalau awak dekat dengan WT3, marah, WT2, dekat dengan Fakultas Ekonomi, marah, biasa itu. Ya kan?
Nah, yang penting gimana caranya supaya kita paskan itu pada ini saya janji dengan dukungan Bapak dan Ibu akan sangat cepat perkembangannya insyaallah. Ala kulli hal, salam takdim kami kepada Bapak Gubernur, Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, Pak Wali Kota Medan, Pak Kajati, maaf, Pak Wali Kota Tebing Tinggi, Pak Bupati Serdang, dan para tokoh-tokoh dan para pengusaha yang hadir. Saya akan suruh humas mencatat kehadiran Bapak, kata-kata yang Bapak sampaikan, bahwa kata itu pernah disampaikan di Universitas Islam yang sangat penting. Semoga itu menjadi titik doa bagi mahasiswa kita untuk mendoakan Bapak semoga sehat, selamat dan masuk ke surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi dibisikkan bahwa makanan untuk makan siang sudah disediakan oleh Wakil Rektor 2 lah, itu memang bidangnya itu. Jadi mohonlah kita nikmati dulu, baru kita beranjak dari sini. Sekaligus Bapak dan Ibu kami mengundang kiranya nanti kita berkenan untuk hadir di pendopo Rijal Rodi untuk menyampaikan apresiasi dari Rektor dan Gubernur sebagai Ketua Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara kepada anak-anak kita yang telah berprestasi secara nasional dan atas segala kekurangan, kegagalan dan hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf kepada Bapak-Bapak, doa kami semoga Bapak selalu sukses dan Ibu dan selalu didampingi dan dipimpin oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lebih baik selamat dunia dan akhirat insyaallah. Kita tutup silaturahim kita dengan berserah diri kepada Allah. Mari membaca alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Rektor, meskipun Bapak telah menutup acara ini, kita akan mata kepada para tamu undangan kita sebagai bentuk kebahagiaan dan terima kasih kami atas kehadirannya. Untuk itu kami mohon perkenan para tamu undangan tokoh Sumatera Utara ini cendera mata dari kami kepada Ibu Rita Tafim Megawati, kami silakan, dan dilanjutkan yang mewakili Pangdam 1 Kapolda dan yang mewakili yang mewakili Wali Kota Medan, yang mewakili Wali Kota Tebing Tinggi, yang mewakili Bupati Deli Serdang, yang mewakili Ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdillah SE AK MBA, dan kami silakan kepada mewakili Bapak Haji Puspo Wardoyo. Berkenan kiranya Rektor UIN Sumatera Utara didampingi para wakil rektor untuk menyerahkan cendera mata ini. Kami silakan yang mewakili Bapak Haji Puspo Wardoyo, silakan. Sekali lagi Bapak yang mewakili Bapak Haji Puspo Wardoyo berkenan menerima cendera mata dari Rektor UIN Sumatera Utara.
Terima kasih Bapak Ibu, ini merupakan ungkapan kebahagiaan dan terima kasih. Dan dilanjutkan dengan foto bersama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami silakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu Raja Sila Lebat Kedah sayang seduduk di tepi muara, penganan mulia sudah tertata, samalah duduk menjamu selera. Kami silakan Bapak Ibu untuk menikmati hidangan yang telah tersedia, menikmati makan siang bersama. Saya membawa acara Yuni Salma mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.